Jangan disibukkan dengan memikirkan nasib jangka pendek pasar saham. Berfokuslah pada prospek jangka panjang bisnis di mana Anda berinvestasi. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 13, abaikan yang makro, fokuslah pada yang mikro. Menurut Warren Buffett, hal-hal besar, tren-tren yang besar, yang berada di luar bisnis, tidaklah penting. Hal-hal kecil lah, hal-hal yang terkait secara khusus dengan bisnis yang berarti. Apakah Anda tahu bahwa Warren Buffett tidak terbatangkan yang merupakan seorang investor terbesar di dunia, tidak membiarkan faktor-faktor ekonomi makro mempengaruhi keputusannya? Dia menyebut dirinya sendiri bukan orang makro. Jika gubernur Bank Sentral AS atau Amerika Serikat berbisik di telinga kirinya dan Menteri Keuangan berbisik di telinga kanannya, dan mereka mengungkapkan visi mereka mengenai masa depan, dia akan menutup telinganya. Dia akan mengawasi bisnisnya. Pikirkanlah hal ini. Pendekatan konvensional sangat mengandalkan peristiwa-peristiwa makro pada saat membuat keputusan investasi. Hal-hal seperti indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek pembangunan perumahan, dan peristiwa-peristiwa politik tampak nyata arti pentingnya di benak para investor. Program berita TV kabel penuh dengan analisis keuangan dan saran-saran yang didasarkan pada peristiwa makro. Sebagai contoh, sebuah laporan berita bisnis umum pada musim semi tahun 2004 berisi hal-hal berikut ini. Tunggulah pasar untuk bergerak di dalam kisaran tertentu, terutama mempertimbangkan konvensi nasional Partai Republik dan Partai Demokrat, Olimpiade musim panas, dan ketegangan yang terus berlangsung di Irak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan momentum yang buruk. Jadi, segeralah bertindak. Raup keuntungan Anda selagi bisa atau hentikan kerugian secepatnya. Pada saat yang sama, pembicara ahli di televisi lain mengamati kekhawatiran akibat kebijakan pajak Senator John Kerry, risiko terorisme, tingginya harga minyak, dan hasil pemilihan presiden menciptakan ketidakpastian dan kegugupan pasar. Ringkasnya, daftar panjang faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan, bukan? Saran Buffett, tidak. Abaikan saja. Fokuslah pada pohon bukan hutannya. Jangan disibukkan dengan memikirkan nasib jangka pendek pasar saham. Berfokuslah pada prospek jangka panjang bisnis di mana Anda berinvestasi atau yang Anda inginkan untuk berinvestasi. Jika Anda menghabiskan waktu dengan mengkhawatirkan seperti apa situasi pasar dalam 1 bulan atau 1 tahun dari sekarang, kata Buffett, itu benar-benar buang-buang waktu. Tanyakan pada diri Anda, apa tepatnya yang Anda analisis? Apakah Anda seorang analisis perekonomian nasional, analisis pasar, analisis sekuritas? Jika jawaban Anda adalah ya untuk salah satu pertanyaan tadi, kata Buffett, Anda telah salah langkah. Anda seharusnya menjadi analis bisnis. Untuk berinvestasi seperti Buffett, Anda harus mengabaikan faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa makro serta benar-benar berkonsentrasi pada perusahaan yang Anda pertimbangkan untuk berinvestasi. Analisis prospek bisnisnya, tim manajemennya, dan seterusnya. Memakai kacamata kuda biasanya berkonotasi negatif. Dengan kata lain, Anda kurang membuka wawasan. Namun saat menganalisis sesuatu, Buffett menyarankan pakailah kacamata kuda. Jangan terganggu dengan isu-isu makro. Pikirkanlah lagi pelajaran-pelajaran yang Anda dapatkan di bab-bab awal. Sebagai investor bergaya Buffett, Anda telah menghabiskan banyak waktu untuk sampai pada kesimpulan yang akurat mengenai sebuah perusahaan. Tidak masuk akal kalau harus mengganti kebijakan yang diperoleh dengan susah payah mengenai perusahaan tertentu dengan pendapat yang tidak akurat atau sebuah taksiran mengenai perekonomian. Percayalah pada kebijakan yang Anda miliki. Buffett suka membuat daftar hal-hal eksternal yang telah terjadi sejak dia memulai karir investasinya. Hal-hal semacam keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam, penetapan kendali upah dan harga oleh presiden dari Partai Republik yang konservatif, pengunduran diri presiden tersebut,
kejutan harga minyak berkali-kali, bubarnya Uni Soviet, dan jatuhnya indeks Dow Jones hingga 508 poin dalam waktu satu hari, tarif pokok mendekati 20%, dan keuntungan obligasi pemerintah berfluktuasi antara 2,8 dan 17,4%. Tak seorang pun, kata Buffett, mempunyai bola kristal terbaik untuk dapat memprediksi peristiwa-peristiwa ini. Dan tak satu pun peristiwa dramatis ini berdampak pada pendekatan Buffett dalam berinvestasi. Bahkan, kata Buffett, beberapa pembelian terbaiknya dihasilkan akibat munculnya peristiwa-peristiwa makro yang membuat investor lain takut dan lari dari pasar. Bahkan, setelah peristiwa mengerikan pada tanggal 11 September 2001, Buffett tidak terlihat menjual satupun sahamnya. Malah dia mengindikasikan akan membeli saham jika harga pasar jatuh secara signifikan. Dia adalah pihak yang kesepian pada hari-hari tragis itu, tapi pihak kesepian yang bijak. Buffett memprediksi bahwa beberapa dekade mendatang akan terjadi sejumlah bencana yang disebabkan oleh alam atau hal lain. Tapi dia tidak melihat alasan kuat untuk berhenti membeli bisnis-bisnis kelas 1 pada saat muncul peluang. Agar Anda dapat mengenakan kacamata kuda Buffett, pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan berpura-pura menjadi seorang ekonom jika Anda bukan ekonom. Tugas Anda sebagai investor bukanlah menganalisis sebuah angka yang dilaporkan oleh pemerintah. Aturan pokoknya adalah jangan biarkan keputusan investasi Anda dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro dan peristiwa-peristiwa politik. Yang kedua, jangan panik. Buffett tidak naif. Dia paham bahwa kita hidup di era yang berbeda setelah peristiwa 11 September 2001 dan 11 Maret 2004 di Spanyol. Dia paham bahwa beberapa peristiwa seperti terorisme dan perang dapat mempengaruhi harga saham dengan segera. Tapi dia tidak panik. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah tanggal 11 September 2001, pasar keuangan terpukul. Tapi 3 tahun kemudian, indeks Standard & Poor's atau S&P 500 mencatat rekor tinggi baru setelah bertahun-tahun. Jika Anda panik pada saat itu, dan banyak investor memang panik, berarti Anda telah terjun keluar pasar pada saat yang benar-benar salah dalam siklus. Jangan panik. Nomor 3, peristiwa makro dapat menciptakan peluang. Meskipun fokus utama Anda bukan pada hal-hal makro, perhatikanlah peluang yang mungkin muncul karena peristiwa-peristiwa tersebut. Acap kali sesuatu dari luar, hal-hal makro, akan berpengaruh langsung pada yang mikro, yaitu harga saham. Dalam kasus ini, Anda harus memperhatikan hal-hal tersebut sehingga Anda dapat mengetahui kapan harga saham turun karena peristiwa eksternal. Buffett mengakui bahwa mungkin saja terjadi bencana yang sangat buruk yang membuat pasar jatuh dan tidak pulih lagi. Dia mengemukakan penggunaan senjata pemusnah massal oleh teroris sebagai salah satu skenario. Namun selain itu, kata Buffett, hal-hal eksternal tidak penting. Dan lagi pula, Anda tidak dapat memprediksinya. Fokus pada apa yang dapat Anda ketahui, yaitu beroperasinya bisnis-bisnis yang bagus.